Jadi kalau Allah mau mengintervensi hukum alam, dia mau mujizat, ya sudah, pindahkan saja Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selesai. Kenapa kamu menjelaskan pakai teori relativitas, jelaskan pakai hukum fisika? Jadi praktik cocokologi sains ini pertama dalam sudut pandang agama tidak ada gunanya. Dari sudut pandang sains juga tidak ada gunanya. Malah mungkin negatif kan? Ngapain Tuhan harus repot-repot penuhi teori relativitas? Wa hukiya an sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam annahu syaka alimasan sinnihi ilallahi ta'ala faqala. Dihikayatkan dari Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi salam bahwa beliau itu, Nabi Musa itu mengadukan sakit giginya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berfirmanlah Allah, khudzil hashishatal fulaniyata, ambillah olehmu itu rumput anu, wadu'ha ala sinnik, dan simpanlah atau letakkanlah rumput itu atau tumbuhan itu di atas gigimu yang sakit. Fasakanal waja'u fil hal, maka seketika itu juga rasa sakitnya itu hilang. Nah, kisah ini ya, Nabi Musa kan sakit gigi, terus ngadu sama Allah. Sama Allah disuruh ngambil rerumputan buat disimpan di atas giginya. Ini adalah tanda bahwa atau apa pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala akan menciptakan sesuatu atau melenyapkan sesuatu itu selalu pakai sunnah, selalu pakai asbab. Dan asbab ini jangan sampai dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebetulnya Nabi Musa bisa gini aja, ya Allah saya sakit gigi, kata Allah oke, saya sembuhkan. Langsung aja sembuhkan bisa. Enggak, memang Allah itu Subhanahu wa taala tatkala berkehendak untuk menciptakan atau menghilangkan sesuatu itu pasti memakai asbab. Pasti memakai asbab. Tidak begitu saja. Ini saya kemarin ya lihat dengar nih ada fisikawan ya si BPS itu, terus sama satu orang lagi siapa namanya nggak tahu. Ini kan kayak ilmuwan modern itu suka mengkait-kaitkan Isra Mi'raj, itu suka dikaitkan dengan quantum physics, suka dikaitkan dengan teori relativitas waktu, kemudian suka dikaitkan dengan kecepatan cahaya. Nah, kata dia itu sebetulnya mukjizat ini tidak usah dicocokologi dengan sains. Ya, karena Tuhan itu tidak terikat dengan hukum alam. Jadi kalau misalkan Allah itu hendak memindahkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, itu nggak usah kita ngobrol-ngobrol pakai teori relativitas atau kecepatan cahaya, ya Allah tinggal pindahkan. Kemudian kalau misalkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu udah nggak usah pakai ada ada worm itu ya masuk ke ya kayak lubang waktu lah begitu, masuk ke situ nanti tiba di sana, nggak usah. Ya Allah kalau mau mindahkan ya tinggal pindahkan, nggak usah cocokologi. Nah sebetulnya perkataan ini ada benarnya, tapi juga tidak sebetulnya benar. Kenapa demikian? Karena Allah itu tatkala akan menciptakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, selalu Allah itu memakai sunnah, memakai asbab. Memang kan bisa saja Allah itu memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu kan tinggal dipindahin saja. Ya, Rasulullah teleportasilah kalau kita begitu. Jadi dari sini tak langsung di sini teleportasi. Dan untuk Allah memang nggak ada masalah. Tapi nggak seperti itu. Allah menurunkan dulu buruk. Jadi supaya kita iman itu bukan hanya kepada berpindahnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi juga beriman ada makhluk namanya buruk. Jadi ini pelajaran untuk orang mukmin bahwa yang namanya khobar tatkala dia sahih dia harus dipercaya. Jadi jangan begini, udahlah ada Tuhan mah nggak usah pakai kayak gitu. Jadi kita imani saja Rasulullah berpindah dari Mekah
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya enggak begitu juga, karena di situ banyak riwayatnya, banyak ada sunnahnya begitu, ada tahapannya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa pakai buruk, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu banyak riwayat. Ada yang mengatakan naik tangga, ada yang bukan reforma nanti dari sana. Reforma terakhir, ada yang bilang pakai tangga, ada yang bilang naik pohon. Jadi pohon tumbuh dari bawah kemudian naik terus ke atas. Ada. Terus fisika itu nggak masuk akal kan akan kena hukum. Loh ya enggak, karena Allah itu maha kuasa. Ya kuasanya Allah pengen membegitukan. Pakai roket ya bisa, pakai buruk ya bisa, Rasulullah langsung teleportasi bisa. Tapi di dalam tahapan-tahapannya itu memang Allah menghendaki Rasulullah demikian adanya. Naik dulu ke langit pertama, di langit pertama ketemu sama Nabi Adam, naik ke langit kedua, di langit kedua ketemu sama Nabi siapa itu? Di langit kedua itu Nabi Isa kalau nggak salah ya. Nabi Isa tuh di langit ketiga nanti ketemu lagi sama nabi-nabi yang lain sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh Sidratul Muntaha, di situ nanti ada riwayat naik rof-rof. Itu kan sudah begitu sunnatullahnya, memang karena Allah itu tatkala menjadikan sesuatu itu pasti memakai sunnah, dan itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Musa juga begitu. Ya. Nabi Musa juga begitu. Jadi tatkala Nabi Musa itu sakit gigi sama Allah disuruh ngambil rerumputan, ngambil pohon apa begitu, daun apa, dan diletakkan di atas giginya. Nah, setelah itu sembuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja cuman menyembuhkan langsung, jadi menghilangkan. Ya, karena rasa sakit itu ciptaan Allah juga. Ya, maka tatkala rasa sakit itu dari tidak ada menjadi ada, maka diciptakan oleh Allah. Dari ada menjadi tidak ada, maka itu pun dihilangkan oleh Allah. Nah, kemudian setelah beberapa saat rasa sakit itu kembali sama Nabi Musa. Terus Nabi Musa itu udah nggak laporan lagi sama Allah, langsung aja ngambil rumputnya dan meletakkannya di atas giginya. Fazadal waja'u ad'afa makana, maka bukannya sembuh tapi malah tambah sakit. Si giginya itu, aduh, malah tambah sakit giginya Nabi Musa yang mulia itu. Fastaghatha ilallahi ta'ala faqala, maka berteriak-teriak minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong, ini kok malah tambah sakit. Faqala ilahi alasta amartani bihada, kata Nabi Musa itu, ya Tuhanku, bukankah engkau telah memerintahkanku untuk berbuat seperti ini? Kalau saya sakit gigi itu supaya ngambil daun itu, wadallal tani alaihi, dan engkau telah menunjukkanku atas tumbuhan itu. Faqala ta'ala, maka berkata siapa Nabi Musa, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, duhai Musa, Ana syafi, aku adalah yang memberi sehat, yang menyembuhkan. Wa anal mu'afi wa anad darru wa anan nafi'. Dan aku ini yang memberi madarat, dan aku ini yang memberi manfaat. Qasadtani fil marratil ula fa azaltu maradak. Engkau telah bermaksud kepadaku pada pertama kali engkau sakit, maka aku menghilangkan sakitmu. Wal'an qasadtal hasyisata, tapi sekarang engkau bermaksud menuju tumbuhan itu. Wama qasadtani, dan engkau tidak bermaksud kepadaku. Intaha. Tuh begitu, selesai. Nah, jadi pada hakikatnya si orang-orang yang nggak belajar tauhid, mereka itu nggak bisa tembus sampai ilmu hakikat seperti ini. Jadi orang yang keterlaluan hakikat itu nggak mau pakai syariat. Tuh orang batiniah tolol tuh. Ya. Kalau Nabi Musa pikirannya kayak batiniah itu, kata Allah itu, ya udah ambil rumput, ya Allah engkau kan maha kuasa, atau langsung saja. Iya kan? Tolol tuh. Nah, itu ketololan batiniah, nggak mau pakai syariat. Ketololan fisikawan, nggak mau pakai hakikat. Oh, jadi kan ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Ya nggak mungkin nggak bisa gimana lah, wong. Tatkala kamu misalkan melihat bahwa yang namanya
besi itu leleh misalkan setelah dipanaskan di atas 1000 derajat Celcius, si fisika mah langsung menisbahkan yang melelehkan itu suhu 1000 derajat Celcius. Padahal yang melelehkan itu hakikatuhu Allah. Maka Allah itu bisa melelehkan besi tanpa harus melewati besi itu suhu 1000 derajat Celcius. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Daud. Nabi Daud mau bengkokin besi itu tinggal pakai tangan aja. Makanya bagus-bagus baju perangnya bikinan Nabi Daud mah udah kayak baju Iron Man. Oh iya, nggak punya lab, nggak pakai lab, langsung aja ada orang ukur aja langsung, besinya langsung ditempel-tempelin gitu, udah pas bagus. Nah, itu siapa Nabi? Nah, karena untuk untuk melengkungkan besi, Allah itu nggak perlu sama suhu 1000 derajat Celcius, nggak perlu. Kalau fisikawan itu kan asal mereka ngelihat cahaya dengan kecepatan sekian ratus ribu kilometer per detik, kemudian langsung berspekulasi, berarti 3 miliar tahun yang lalu Big Bang. Jadi udah kayak orang diem di pinggir pom bensin, kemudian ngelihat ada mobil berjalan 60 km per jam, kemudian langsung punya kesimpulan, berarti 10 jam yang lalu dia berada pada jarak 600 km di belakang begitu. Padahal ya belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia cuman keluar rumah mau beli ciki ke Indomaret begitu. Jadi 10 jam yang lalu itu ada aja di garasi.